Inilah bagian ilmu tauhid yang selama berabad-abad lamanya hanya dibicarakan di kalangan tertentu. 4 tahapan kematian ini dipercaya sebagai intisari ilmu makrifat, tetapi juga menjadi bagian yang paling sering disalahpahami. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan jalannya mati, hilangnya mati, selamanya mati, dan tempatnya mati? Salam Sang Sejati. Di dalam samudra ilmu makrifatullah, tauhid bukanlah sekedar syariat lisan, melainkan sebuah peristiwa kosmis di mana kesadaran diri telah melebur total ke dalam kesadaran mutlak. Keterangan dari bangsa Cukmi membuka gerbang gaib ini melalui 4 pilar transendensi. Jalannya mati, hilangnya mati, selamanya mati, dan tempatnya mati. Bagi para penempuh rasa sejati, mari kita bedah 4 pilar kematian mistis ini yang akan melampaui segala batas syariat lahiriah. Pertama, jalannya mati adalah hidayatullah. Nabi Khidir alaihi salam, beliau membisikkan kepada Syekh Malaya bahwa untuk menemukan Tuhan, manusia tidak perlu mencarinya ke ujung dunia. Jalannya mati adalah hidayatullah, menyingkap sebuah keraton gaib yang telah dirakit di dalam lekuk tubuh manusia itu sendiri, yang dalam ajaran esoteris tubuh ini adalah jagat kecil, mikrokosmos. Ketika jalannya mati telah terbuka, zatnya tidak lagi berpindah-pindah. Ia menetap sebagai sukma kawakas, inti dari segala inti sel yang tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu. Kemudian duduknya mati adalah petunjuk Gusti. Inilah fase yang diistilahkan oleh Syekh Ibnu Arabi sebagai fana al-af'al. Duduknya mati artinya manusia telah selamat dari keadaan duniawi. Ia menyadari bahwa dirinya tidak memiliki daya, wujud, ataupun perbuatan. Ketika ego dirinya telah duduk dalam kematian, ia memahami kesempurnaan sejati, bahwa seluruh gerak dan diamnya di jagat raya ini hanyalah bayangan dari satu-satunya proyektor tunggal, yaitu Zat yang Maha Suci. Selamanya mati atau ketemunya mati adalah irodatullah. Inilah hakikat sabar dalam makom makrifat tingkat tertinggi. Sebuah kepasrahan radikal tanpa menyisakan kehendak diri. Irodah juz'iyah. Ketika Syekh Malaya bertanya tentang wujud Tuhan, sang dewa Ruci memperingatkannya agar ia mematikan seluruh keinginan nafsunya. Selamanya mati berarti meleburkan kehendak diri ke dalam kehendak mutlak Allah, irodatullah. Bagaikan setetes air yang jatuh ke samudra yang luas, ia kehilangan identitas dirinya. Lalu tempatnya mati adalah pekerjaan Gusti. Inilah puncak manunggaling kaula Gusti. Pada titik sakral inilah rahasia besar itu berlaku. Syahadat tidak pakai iman, takbir tidak pakai tauhid. Sebab iman masih mengisyaratkan adanya jarak antara yang mempercayai dan yang dipercayai. Tapi ketika syahadat tidak lagi menggunakan iman,
maka yang nyata hanyalah ketunggalan mutlak, ahadiyah. Dan ketika takbir tidak lagi memakai tauhid, lenyaplah dualitas antara yang mengesakan dan yang diesakan. Manusia telah sirna, yang tersisa di dalam zatullah hanyalah sifatullah yang sempurna. Sekarang mari kita lihat kembali perjalanan mundur sang jiwa, pelepasan 7 latifah. Ketika proses ditariknya Roh Kudus mundur melintasi 7 titik energi batiniyah pada tubuh manusia untuk menuju keabadiannya. Telapak kaki, la ya'rujullah illallah. Roh dilepaskan dari keterikatan alam materi, alam nasut. Tiada yang keluar melainkan Allah. Lutut, illahu Allah. Memutuskan keterikatan pada kekuatan fisik jasadi yang sifatnya fana. Maka hanya yang ada Dia, Allah. Pusar, la wujud wani illallah. Gerbang alam jiwa, alam malakut. Manusia bersaksi, tiada yang wujud bagiku selain Allah. Ulu hati, yahu illallah. Meleburkan segala emosi, memori, dan juga angan-angan duniawi ke dalam keheningan zat. Kelaki-lakian, yuwa illallah. Mensucikan asal usul benih spiritualitas kejadian manusia. Wajah, hakilallah. Meruntuhkan seluruh topeng identitas palsu dan juga ego kedirian. Maka yang maha nyata hanyalah Allah. Mata, nyawa si badan sepi. Puncaknya penyeberangan. Mata fisik mengalami kebutaan total dari dunia. Tapi mata batin, ainul basirah, terbuka lebar menatap keabadian. Ketika jasad telah menjadi bumi yang mati, kesadaran spiritual di dasar samudra akan terus dibawa untuk menyaksikan pergulatan 4 warna nafsu. Warna hitam, zaman geraknya jati. Inilah visualisasi pertama saat roh keluar dari kurungan badan. Hitam melambangkan hati sanubari dan nafsunya lawamah yang bersemayam di empedu. Sifatnya adalah keserakahan dan keinginan duniawi yang harus dilampaui. Warna merah, sebuah pekerjaan yang masih samar-samar. Itulah pendaran hati makrawi dan juga nafsu amarah yang berpusat di jantung. Sedangkan merah adalah simbol daripada amarah dan ego diri yang terus menuntut pengakuan. Sedangkan warna kuning, suasana goib yang masih rembang-rembang. Itulah pancaran hati syirik dan nafsu mutmainnah yang tenang, yang bertempat di paru-paru, tempat napas bersirkulasi menghirup asmanya. Sedangkan untuk cahaya putih yang gilang gemilang, itulah tandanya bahwa seluruh anasir telah berkumpul, melebur menjadi keadaan jati yang tunggal. Cahayanya terang benderang tanpa ada tabir lagi yang menghalanginya. Inilah hati fuad dan nafsu supiah, tempat sirnanya rasa makhluk, di mana batin bersaksi atas kebenaran mutlak, ana al-haq. Tapi sebagaimana dengan wejangan Dewa Ruci, jangan terpesona oleh cahaya 4 warna itu, karena mereka masih berupa hijab. Manusia harus melompat ke dimensi kelima,
yaitu melihat yang belum tahu pada warna. Inilah zat yang sejati, zat yang maha mulia, yang tidak bertepi, tidak berwarna, tidak berupa. Laisa kamislihi syai'un. Zat Rabbul Izzati yang tidak dapat diumpamakan dengan apapun juga. Di titik nol inilah rahasia esoteris akan terbukti. Nabi adalah nabat, segala ciptaan yang tumbuh di alam raya. Sedangkan hakikat Muhammad adalah zat, darah kehidupan, energi purba, atau Nur Muhammad yang mengalir dan menghidupkan setiap partikel semesta. Manusia sejati dirajut oleh rahasia 30 huruf hijaiyah yang mendistribusikan hak-hak ketuhanan ke dalam organ tubuhnya. Struktur ketuhanan ini kemudian mengerucut secara nyata pada 4 huruf goib namanya yang agung. Alif, lambang Allah, jalurnya Jibril bermanifestasi menjadi nafas. Lam pertama, lambang takbil, jalurnya Mikail bermanifestasi menjadi tanafas. Lam kedua, lambang jalalah, jalurnya Israfil bermanifestasi menjadi anfas. Ha, lambang adadah, jalurnya Israel bermanifestasi menjadi nufus. Makanya jika ada yang bertanya, di manakah wujudnya Allah? Jawablah dengan keluhuran ilmu ketuhanan. Wujudnya adalah dengan kesadaran. Sebab sifat Allah telah ada pada manusia itu sendiri. Sebagaimana dalilnya, innamas sodaqtu lil fuqara wal masyriki wa binis sabil, bahwa pekerjaan kehidupan yang dilakukan dengan kesungguhan batin yang jernih, itulah tempat bermanifestasinya sifat-sifat Tuhan. Saudaraku, sang sejati, kesadaran makrifat ini akan merombak total pemahaman kita selama ini tentang peribadatan. Syariat bersumber di badan, wudunya dengan air fisik. Tapi jika syariat berdiri tanpa makrifat, ia akan melahirkan penyakit spiritual. Senang ujub, takabur, merasa paling suci, dan merasa memegang kunci surga sendiri. Tarekat bersumber di hati, wudunya adalah kesungguhan hati, sholatnya adalah kesadaran batin yang tak pernah putus. Hakikat bersumber di nyawa, wudunya adalah eling, ingat tanpa jeda, menghasilkan kemerdekaan batin yang hakiki. Dan makrifat bersumber di rasa terdalam, wudunya adalah tidak melihat lagi kedirian makhluk. Di makom ini, ego telah runtuh, kalbu telah kosong, bicaranya adalah kenyataan murni, dan ia mampu menembus segala dimensi tanpa sekat. Dari sinilah struktur anasir tubuh itu mewujud menjadi gerakan sholat yang sejati. Asal api menjadi syariat berdirinya sholat. Asal angin menjadi tarekat rukunnya sholat. Asal air menjadi hakikat sujudnya sholat. Asal bumi menjadi makrifat duduknya sholat. Dan puncaknya adalah sholat daim, sholat yang tegak berdiri sebelum alam semesta diciptakan. Sholat di mana wujud hidup itu sendiri adalah sujud yang abadi, langgeng pada sukma sejati. Maka kumpulkanlah seluruh varian syahadat yang tersebar di muka bumi, mulai dari syahadat tauhid,
syahadat Rasul, hingga syahadat Cirebon, Sunda ataupun Galuh kuno. Semuanya bermuara pada satu doktrin kosmis yang radikal. Hirup sejati, asup ka manusia sejati. Ana boga imah di babawa, boga batur Allah Sang Pangeran. Hidup yang sejati telah masuk dan mendiami jasad manusia yang sejati. Kemanapun engkau melangkah, rumah keabadianmu, Baitullah, akan ikut bersamamu, dan tidak ada lagi yang menemanimu di dalam kesendirian gaib itu kecuali Allah Sang Maha Gusti Pangeran. Inilah bangunan utuh dari hakikat tauhid sejati, sebuah ilmu tentang bagaimana caranya mati sebelum kematian, agar kita dapat menemukan kehidupan yang abadi di dalam liputan Zat yang Maha Suci. Aminullah. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Salam